sehingga dapat bertemu di ruangan seminar Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi ini. Sholawat dan salam mari sama-sama kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum acara penerimaan secara resmi yang akan dilaksanakan diterima oleh direktur dan sebelum acara pengambilan sumpah, adik-adik mengikuti rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa praktek atau magang di Rumah Sakit Jiwa ini. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Pipi selaku pemberi materi. Berikutnya nanti dari Komite PPI pencegahan infeksi rumah sakit, dan antaranya itu saya sendiri sekarang dari Kepala Subag Administrasi Umum dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang saat ini diberi tugas untuk mengkoordinir kegiatan magang atau diklat mahasiswa maupun karyawan rumah sakit sendiri dalam kegiatan pelatihan atau diklat. Nah, saya perkenalkan, nama saya Gunadi, jabatan Kasubag Administrasi Umum dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang saat ini dimulai dari tahun 2020 sampai saat ini untuk kegiatan penerimaan mahasiswa, pengaturan mahasiswa, terus pengambilan data, terus seminar segala macam di bawah koordinasi saya selaku Kasubag. Sementara untuk pelaksana di lapangan untuk pengaturan mahasiswa yang magang atau diklat itu Pak Darmanto. Untuk mahasiswa yang pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi, proposal atau tesis itu Hanisa yang di ruangan saya. Jadi kami sudah berbagi-bagi tugas. Untuk narasumber nanti disesuaikan dengan materi yang mau disampaikan. Kalau sebelum-sebelumnya kita menyelipkan juga tentang keselamatan kerja rumah sakit atau komite K3RS. Tapi karena mengingat waktu, yang penting sekarang di masa pandemi ini kita mengedepankan pencegahan infeksi. Makanya Komite PPI setiap kali kegiatan mahasiswa magang harus memberikan materi. Nah, terkait dengan pengembangan SDM, saya cuma meminta waktu beberapa menit kepada adik-adik, khususnya untuk pemberian materi struktural rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi. Karena bagaimanapun juga kalian yang magang di sini atau berpraktek di sini harus mengetahui bagan dari rumah sakit ini. Jangan sampai kalian yang sudah berpraktek di sini sekian lama tidak mengetahui siapa direktur, siapa kepala bidang pelayanan, siapa komite medik, komite perawat, itu jangan sampai tidak tahu ya, harus tahu. Nah, terkait dengan materi dari saya khusus untuk profil dari Subag SDM yang menjelaskan tentang diklat rumah sakit ini, itu sudah saya rekam di dalam YouTube saya. Nanti silakan adik-adik menonton dan menyaksikan apa saja struktur yang ada di situ. Jadi waktunya bisa nanti waktu istirahat, waktu senggang silakan nanti buka di YouTube saya. Nah, channelnya namanya Gunadi RSJ ya, channel itu di situ. Dan di situ juga banyak tentang jenis-jenis pelayanan rumah sakit juga sudah saya masukkan untuk masyarakat mengetahui, termasuk adik-adik mahasiswa. Kemudian yang saya ingin sampaikan secara langsung hari ini adalah selama melaksanakan magang di sini, saya hanya minta satu, sebagai mahasiswa kesehatan, baik itu dokter maupun perawat, tolong jaga etika, ya, etika perawat, etika dokter, ya, etika sebagai mahasiswa, kita juga harus jaga itu. Kenapa? Karena di rumah sakit ini
keberlangsungan kegiatan harus kita jaga. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang semau kita sehingga mengganggu orang lain yang sudah melaksanakan kegiatan. Kemudian yang penting lagi, nanti kalian di ruangan dengan kakak-kakak senior kalian atau dengan dosen kalian yang membimbing, itu juga kita saling menghargai gitu ya. Karena apa? Kita kan mau minta ilmunya, mau minta pengalamannya yang akan kita padukan dengan teori yang kita dapat di bangku kuliah, lalu menjadi bekal kita nanti kalau sudah terjun ke masyarakat atau dalam pelaksanaan kegiatan profesional kita. Begitu juga dengan perawat ya, yang perawat dengan kakak-kakak di ruangan juga kalian harus menjaga etika ya. Yang senior kita hargai sebagai senior, terus yang junior kita hargai sebagai adik kita, atau yang sebaya kita anggap sebagai teman. Itu yang penting ya. Karena semuanya tidak tinggal di sini, tidak tinggal di asrama, kecuali yang dari luar Jambi, itu kan ada asrama tempat penginapan di sini. Nah itu juga ada etika lain yang harus saya sampaikan. Tapi karena ada di mahasiswa yang dari Unja maupun dari Stikes tidak nginap di sini, saya hanya menyampaikan pentingnya etika kalian di dalam melaksanakan praktek nanti, terutama yang di ruangan. Kemudian yang untuk di IGD nanti ya, yang di IGD itu kan pasien yang gaduh gelisah yang kita terima ya. Bagaimanapun juga kalau yang namanya pasien, baik itu ODGJ maupun non ODGJ, kita tetap menjaga keramahan kita, ya keramahan kita. Di dalam penanganan pasien di IGD, ada tidak sendiri, nanti kan ada dokter seniornya, ada perawat seniornya. Terus kalau dia yang sudah berhubungan dengan fisik, nanti dibantu dengan security, ya. Jadi kita tempatkan posisi kita dalam membantu penanganan pasien tersebut. Saya rasa itu. Begitu juga yang di Alpa nanti, di Alpa kan gaduh gelisah dalam observasi sebelum ke ruangan tenang kan. Juga begitu, kita tidak bisa bertindak sesuai dengan kemauan kita. Kita ikuti prosedur yang sudah berlaku di rumah sakit ini. Yang perawat juga begitu, ya. Di dalam nanti tugas siang sore malam, ya ikutin prosedur yang sudah berlaku. Saya rasa itu dulu pengantar saya untuk materi struktur rumah sakit ini. Untuk lebih jelasnya nanti tentang siapa-siapa yang ada di dalam struktural ini, saya minta kalian nonton YouTube saya ya. Berikutnya, acara hari ini, penerimaan ini, saya akan buat videonya ya. Saya akan buat videonya. Setelah jadi nanti diedit oleh tim kreatif rumah sakit, akan dibagikan, di-share kepada teman-teman semua ya. Saya minta tolong satu ketuanya masing-masing menyerahkan nomor WA-nya ke saya, supaya nanti saya dapat punya link untuk memasukkan video hasil editing ini ya. Mau kan? Setuju dah nih? Setuju ya? Tolong kirim ke sini namanya ke WA saya ya. Saya kirim ke sini ya, saya ditanya. Ya. Berikutnya yang dari perawat. Kita panggil Pak Rektor untuk pengambilan sumpah rekam medik dan kerahasiaan pasiennya juga nanti bakal Pak Rektor. Dari saya nanti cukup sampai di sini. Yang penting sekarang kalian nanti mengikuti apa yang diarahkan oleh Pak Darmanto selaku koordinator untuk perawat, Bu Bibi untuk yang mahasiswa dokter koas ya. Dari saya itu saja, lebih kurang mohon maaf dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
music.